Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke redaksi kita. Oke, salah satu di antaranya ada yang bertanya, Coach, bagaimana hubungan kita antara manusia dengan manusia? Sebenarnya apa yang disebut dengan bersaudara? Pertanyaannya ringan ya, tapi kita coba bahas dengan spiritual. Oke? Baik, kita perlu menyadari bahwa setiap dari aku, kamu, dia, kami, semua, kita semua, kalian, itu kaitannya apa? Coba, hubungannya apa? Kita berhubungan badankah? Berhubungan fisikkah? Yang disebut dengan berhubungan? Tidak selalu ternyata. Oke? Tidak selalu. Kenapa? Coba bayangkan ya, kita menelpon seseorang. Halo, kita tidak sedang bersentuhan fisik dengan orang itu dan tidak bisa melihat wujud orang itu juga. Oke, kecuali video call. Oke, berarti praktis kita hanya berbicara. Oke, apa yang terkait dengan kita dengan orang tersebut? Yang terkait adalah pikiran. Oke, satu. Kedua, perasaan. Ketiga adalah ego atau spirit. Oke? Atau semangat. Itu semua ada dalam segitiga yang disebut dengan jiwa. Pikiran, perasaan, dan ego. Oke? Ego jika dipakai dalam kondisi baik menjadi semangat, bisa menjadi kekuatan, spirit, daya juang ya. Tapi kalau dipakai untuk sesuatu yang tidak baik, dia bisa menjadi amarah, dengki, keji, sifat-sifat yang jelek. Jadi kaitan kita dengan orang lain adalah jiwa. Jiwa bukan orang, tetapi jiwa adalah kesadaran. Karena apa jiwa disebut kesadaran? Banyak orang bersaudara jarak jauh, hingga hari ini pun mungkin masih banyak ya dari teman-teman saudara kita yang tidak pernah berjumpa dengan kita, tapi dia tetap ada di hati, di batin, dirasa. Ketika menelpon, wah, teringat, terbayang, semua tentang orang itu. Banyak orang berpacaran di dunia maya, dia sudah bisa tuh saling jatuh cinta tanpa bertemu, tanpa berkaitan fisik ya. Yang berkaitan fisik mungkin suami dengan istri ya, itu berkaitan fisik. Tapi ketika kita berbicara secara general ya, secara universal, maka yang disebut kaitan dengan orang lain adalah jiwanya. Jadi kerja organ tubuh ya, sebagai wadah, kendaraan, ruang kerja, rumah, sawah, ladang, lab ataupun tools ya, harus selaras dengan kerjanya jiwa. Kenapa? Itu barulah dikatakan manunggal dalam wujud manifestasi realitas. Jadi tubuh itu adalah bekerja menerima perintah dari pikiran. Jadi kalau nanti ada yang wah mulutnya jelek, disiksa mulutnya, kupingnya jelek, disiksa kupingnya, dia tidak tahu apa-apa, kuping biasa aja udah. Tergantung siapa yang menggunakan, siapa yang memakai, itu aja sebenarnya. Jadi dia nggak punya kesalahan, karena dia hanya sesuatu yang robotik ya, sesuatu yang mati, benda mati yang tanpa jiwa. Dia benar-benar seperti mesin tanpa jiwa ya, tubuh itu sebenarnya. Jadi jiwa adalah bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita. Tubuh adalah energi yang memadat. Wujudnya ada 5 ya. Di antaranya tubuh spiritual, tubuh intuisi, tubuh mental, tubuh energi, dan juga tubuh fisik atau zahir. Ya. Jadi kalau orang menyebut berapa orang, berarti wujud yang dihitung. Ya. Tapi berapa jiwa, berarti yang dihitung adalah kesadaran. Ya. Kesadaran yang diperhitungkannya. Zakat dihitung adalah jiwa, berarti zakat
adalah yang dihitung kesadaran, ya, kesadarannya. Yang nggak berkesadaran nggak wajib bayar zakat, betul tidak? Berarti yang nggak berkesadaran nggak wajib bayar zakat. Seperti orang terganggu atau gangguan jiwa, ya, gangguan jiwa, tidak waras, atau ya terjemahin sendirilah, gitu, seperti itu. Ya, jadi disekolahkan atau dididik juga bukan tubuh, ya, tetapi jiwa yang dididik. Oke, jiwa kita dididik. Jadi sebagai penopang kehidupan dan keberadaannya adalah jiwa. Oke, jadi sekali lagi, yang berhubungan dengan setiap orang, setiap dari kita, ya, dengan apapun makhluk hidup di dalam kehidupan ini adalah jiwa. Sedangkan tubuh adalah yang mengikuti keinginan jiwa.